buat di sini karena memang kok teknologinya itu udah canggih banget ya, udah benar-benar bagus banget. Jadi aku tuh kayak nggak ragu-ragu lagi. Walaupun aku ngerjain puluhan ribu yang maklun gitu kan, tapi tiap orang merek beda-beda. Beda-beda, ini ada yang aku sama. Bedain. Jadi memang beda. Karena itu etika bisnisnya juga ya. Jadi kan etika bisnisnya juga dia harus berbeda-beda antara semua punya keunggulan masing-masing. Semua Pokoknya yang SS Skin ini pakai zat aktif terbaru yang benar-benar paling terbaru dan hasilnya bagus. Ya Allah, Drama murahan Sheila Saukia. Nggak habis-habis nih cerita dari Sheila Saukia. Udah jualan skincare yang katanya bisa bikin kinclong secepat kilat, malah ketangkep basah overclaim. Kalau beneran bagus, ngapain repot-repot ribut sana-sini buat ngebuktiin, terus fashionnya dibilang eksklusif, elegan, premium. Tapi barangnya dari Cina. Nggak ada malunya, tinggal rebranding, naik harga, jual ke emak-emak biar dikira barang sultan. Udah gitu pensil alisnya yang harga selangit. Tapi sayangnya, bukannya bikin alis cetar, malah buat gambar narasi belibet soal ribut-ribut di media sosial. Kalau produknya beneran berkualitas, harusnya kagak perlu klarifikasi terus dong. Dulu ceritanya inspiratif, tapi makin kesini, kok suksesnya lebih banyak di urusan drama sih? Bukannya makin fokus ngembangin bisnis, malah makin sering ribut sama orang. Netizen sampai bingung, ini jualan skincare apa koleksi perseteruan? Intinya, bikin bisnis tuh bukan cuma soal branding doang, tapi juga kepercayaan. Kalau cuma modal janji-janji doang, lama-lama kagak ada yang percaya. Kita tunggu aja episode selanjutnya. Siapa lagi yang bakal kena semprot sama Ratu Overclaim satu ini? Anda salah orang, Bu. Nikita Mirzani high class. Jelas high class ya. Artis ya. Tapi sayang, bau mulutnya Nikita Mirzani sampai tercium itu ke DPR RI ya. 10 hari pemeriksaan langsung ditetapkan jadi tersangka. Gimana? The power of abu-abu. Hihi. Udah tahu kan di mana perbedaannya? Dokter Reza, si abu-abu yang kalian katakan itu adalah recehan. Nah, terbukti nggak bahwa dia adalah aset negara? Semakin tinggi penjualannya Dokter Reza, semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Gimana Niki Bu? Bau mulutnya menyengat banget. Gimana caranya balas buzzer setenang ini? Sebenarnya bukan masalah tenang enggaknya ya. Kalau gue sih, gue bawa enjoy aja, gue bawa lucu-lucuan aja gitu. Kalau mereka nganggap serius ya terserah lah. Tapi kalau gue sih nganggap lucu-lucuan aja. Karena menurut gue ya sia-sia gitu. Mau gue pakai teori A, teori B, mau pakai jurnal A, jurnal B ya sia-sia karena nggak berangkat dari titik yang sama. Kita dan mereka itu tidak berada pada titik yang sama. Jadi mau kita berteori seperti apapun mereka kayaknya nggak akan masuk deh. Jadi kalau gue sih nge-counter mereka itu ya lucu-lucuan aja gitu. Kalau mereka nganggap serius, mereka baper ya rasain situ. Kan gue nggak ngikut permainan mereka. Iya memang harusnya ChatGPT itu netral dan tidak berpihak ya kan. Nah karena dia udah mulai jago nih udah sok-sokan pakai ChatGPT, kita ikutin cara mainnya. Oke kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang general ya. Kalian baca sendiri. Sayang sekali ya, ChatGPT aja nggak mau memposisikan dirinya sebagai pengusaha skincare nakal ya kan. Kayaknya ChatGPT tahu nih praktik bisnis skincare yang tidak etis. Oke, kita lanjutin. Klaim produk menyesatkan, menggunakan bahan berbahaya, dan repackaging. Kayak familiar ya, kayak pernah terjadi di negara mana gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kira-kira menurut ChatGPT, apakah azab yang cocok buat orang-orang seperti ini ya? Udah nih kalian baca sendiri aja, jujur aja gue nggak kuat sih bacanya. Nah gimana? Masih betah main bazar-bazaran? Bagaimana bisa kaya kalau urusan orang mau diurusin juga? Ini Bapak atau siapa ya? Bapak? Definisi kaya raya menurut Anda itu apa? Kalau owner nakal sih definisi kaya raya itu menimbun uang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan efek ke depannya. Kaya raya meraup untung sebanyak mungkin, orang mau kayak begini pun ya udah, yang penting dia kaya raya. Tapi mohon maaf, kalau kaya raya menurut saya udah kaya raya nih. Melihat, mendengar, bisa berpikir dan bermanfaat bagi orang lain. Kamu bagaimana? Kayak gini loh korbannya, para penjual krim abal-abal, owner krim abal-abal. Mereka jadi kaya raya memang, kaya raya. Tapi dengan mengorbankan orang lain. Nih,
Udah lihat kan ini karena pakai lotion dusting abal-abal. Kayak gini, bisa kembali nggak Mbak Nul? Cecot seumur hidup. Kayak gini, lihat. Karena ulah para owner nakal. Saya suruh diem gitu. Kamu tuh gak usah gibah, dosanya gibah itu. Gibah kayak gini nih dihalalin ya. Kita tuh lagi edukasi. Supaya masyarakat gak banyak ditipu sama owner-owner nakal. Mending berdoa, diangkat derajatnya. Alhamdulillah udah diangkat derajat saya mah jadi orang yang baik. Ya, hati pikiran sama. Jangan hanya untuk keuntungan semata membahayakan orang lain kayak gini. Ya, derajat kamu tuh di sini di kaki para owner nakal, paham? Ini lihat korban-korbannya kayak gini. Saya disuruh diem aja gitu, nggak bisa. Nama saya aja muskrim abal-abal. Kalau saya diem gimana dong nanti para owner nakal tambah menjadi-jadi. Gara-gara lotion dusting gosong kayak gini. Bisa kembali bisa, tapi duitnya harus yang banyak ya untuk pengobatan ke klinik kecantikan bersama dokter yang tepat. Ada yang komen banyak banget buzzernya lagi. Apa fake akunnya si ownernya? Panas ya, panas dibahas. Pansos ya, ngapain pansos sama lu? Cuy, sirik ya, ngapain juga sirik sama penjual krim abal-abal? Enggak level. Mending tobat no, sono, daripada fitnah sini sono. Udah jadi owner nakal, nggak mau nyadar. Serangan gagal, framing hancur. Tim Koclak lagi-lagi ketahuan. Buzzer akun Ratu Kambing Konoha baru-baru ini nyebar hoax soal MS Glow dan Bipom. Langsung kena bantah. Faktanya, MS Glow clean. Akun digembok sudah bongkar skenario mereka. Kebetulan? Atau skrip bocor duluan? Mafia skincare Sheila Saukia and asistennya Arif Avanda atau Panda ketahuan jadi otak di balik serangan ini. Maksud hati menjatuhkan? Malah bantu MS Glow edukasi publik. BPOM clear, aman, etiket biru, cuma buat klinik bukan dijual bebas. Tim Koclak makin gak jelas, yang niat fitnah malah kena sendiri. Sekarang, pilih percaya yang ada bukti atau yang kerjanya framing doang. Gimana? Udah siap buat hajar framing palsu? Pesan buat Kak Sheila Saukia, Kak, sumpah lo keren banget. Semangat terus Kak, gua panutan hormat. Udah cantik kaya raya, sukses. Udah diemin aja kata si dokter sebelah yang pakai topeng itu. Aku dukung selalu Kak Sheila buat sampai pakai baju oranye. Kemudian bapak-bapak yang Pertama, gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Sheila Saukia adalah ketika ada bapak-bapak batik merah ya bilang, ya kan di pintu udah dihadang tuh sama timnya Sheila Saukia. Bapaknya bilang, tamu saya mau pulang. Itu nggak tahu staffnya, nggak tahu lagi kalau itu ternyata ownernya ya. Dia bilang tamu saya mau pulang. Lo tahu timnya Sheila Saukia yang pakai baju hitam tuh, yang mas-mas dia bilang, yang mana tamunya yang mau pulang? Lo itu posisinya tamu anjir. Yang punya restoran berhak dong ngatur tamunya mau pulang. Kayak lo tuh malah pantas diusir gitu loh. Malah lo yang ngatur yang mana yang boleh keluar, mana yang nggak boleh keluar. Anjir itu sumpah bener-bener the level. Bener-bener lo tuh ngerugiin, nggak tahu malu, bener-bener kampungan banget, tahu nggak sih caranya? Terus yang aku heran bisa-bisanya nanya Doktif dapat dari mana ya? Sebelum nanya tolong dicek di semua aplikasi ya, marketplace tolong dicek. Banyak banget yang masih jual banyak banget. Jangankan Doktif, kita aja masih bisa beli loh. Coba, dihentiin tuh reseller-sellernya, diganti uang mereka kalau emang berbahaya produknya ya. Diganti semua ya, daripada ada kasus baru lagi nanti. Udah jual rugi, dulu diiming-iming ini kan nanti makin ada kasus baru lagi. Soalnya banyak banget yang udah curhat ke Doktif. Ya urusan bisnisnya yang SS Fashion ya kalau nggak salah, itu banyak banget tuh yang cerita sebagai reseller apa-apa. Pokoknya dirugiin lah intinya. Bener-bener harus diperbaikin lagi tuh brandnya, bener-bener banget ya.